Halo semuanya, selamat siang. Jangko. Jangko. Oke, ini kita assign jadwal KP dulu ya. Kan minggu lalu tuh libur ya kalau nggak salah ya. Jadi kelasnya harus dipindah ke hari lain kan. Nah, ini jadwal KP-nya saya coba-coba aja ya. Kalau masuk berarti kita KP di hari itu ya. Nanti kalau yang nggak bisa hadir, ya nggak apa-apa ya. Nggak saya absen ya. Nggak. Yang nggak bisa hadir nanti tetap di absen ya. Mana ya? KP itu mana ya? Oh ini kali ya. Kelas C ya. Temuan ke 8. Hari Sabtu ya kita coba ya. Sabtu. Kenapa Akmal? Enggak apa-apa sih, Sabtu saya bisa kalau pagi. Oh ya, coba-coba ya. Jangan pagi banget lah. Nanti nggak bisa bangun. Coba jam 9 ya. Ya, Coba nih. Oh nggak bisa. Ternyata banyak yang kelas ya. Coba jam... Sabtu depan lagi. Oh Sabtu depan lagi. Kayaknya ada kelasnya lagi deh. Coba ya. Coba-coba aja dulu ya. 11. Oh nggak bisa ya. Ada kelas apa ya? Oh jam 1 juga nggak bisa. Oh jam 1 bisa nih. Sudah submit lagi. Ya, Sabtu ini ya, 20 Oktober jam. Sabtu saya bentrok kok, nggak bisa ada kelas reguler. Oh Jam iya ya, 1. nggak apa-apa. Kalau bentrok tetap diabsenin kok Akmal, tenang aja. Oke, siap kok, thank you kok. Oke. Ya gitu ya, kita KP-nya Sabtu 20 Sabtu ini oh ya benar ya, Sabtu ini ya, tanggal Sabtu ini kan. ya, Sabtu ini Richard, betul. Ini belum di-approve juga ya, tapi harusnya di-approve lah sama Mbak Aknya nanti. Ya, kira-kira gitu. Oh ya, sama minggu ini kita bahas materi minggu lalu dulu ya. Biar tetap linear ya, biar tetap sama. Oke, mari kok. UTS-nya juga jelek banget nilainya kelas ini. Oh jelas. Jelek kok. Ya. Iya jelek. Kalau yang kelas lain bagus semua padahal. Kecewa penontonku. Nggak apa-apa lah ya. Paling ngulang. Kuliah murah juga. Waduh. Enggak bercanda ya. Enggak, saya belum periksa sih yang kelas ini. Jadi belum tahu nilainya bagus apa jelek. Kalian UASnya kapan ya? Ingat nggak? Senin ya? Senin lalu ya? UAS belum tahu. UAS belum tahu kok. Biasanya UTS, sorry. UTS kemarin Senin ya? UTS kemarin Senin minggu pertama ya? Iya, Senin minggu pertama bener. Oh, berarti saya telat ya kasih nilainya ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Nanti saya tambah-tambahin lah nilainya. Oh iya, nggak apa-apa lah kalau begitu. Kalau gitu telatnya yang lama ya, biar ditambahinnya banyak ya. Monggo. Telatnya bentar kok, cuma paling. Ya, bulan depan lah. Nah, oke. Kita masuk ke materi pelajaran kita minggu ini ya. Jadi minggu sebelum UTS sebenarnya kita sudah belajar soal Markov model ya. Nah, minggu setelah UTS ya sebenarnya kita bakal belajar sesuatu yang masih terkait sama Markov model ya. Ya, cuma ditambahin depannya aja ya, depannya Hayden Markov model. Nah, sebenarnya beneran mirip ya, beneran basisnya sama ya. Ya, dia juga basisnya ada ya ini ya. Dia kita pakai untuk prediksi rangkaian kejadian serupa sama Markov model ya. Nah, jadi ya, kita review sedikit ya terkait sama Markov model ya. Ya, jadi kira-kira ya Markov model itu
ini ya. Markov model itu model yang kayak gini ya. Sebenarnya dia model time series. Ya, yang dimana satu kejadian pada waktu ke T ya, dipengaruhi oleh kejadian T plus 1. Sorry, T plus 1. Ya, kejadian pada T hanya dipengaruhi oleh kejadian T minus 1. Nah, jadi ini model, ini asumsi si Markov model ya. Jadi kita punya rangkaian kejadian nih, tapi untuk memprediksi suatu kejadian tersebut hanya dipengaruhi oleh satu kejadian tepat sebelumnya. Nah, jadi nggak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian sebelumnya lagi. Nah, itu asumsi dalam model Markov chain. Ya. Nah, dalam merepresentasikan model Markov chain, itu kita bisa representasikan modelnya pakai dua hal ya. Ya, yang pertama namanya transition matrix, ya, yang kedua ya namanya transition diagram ya. Ya, jadi misalkan nih, ini kan di minggu lalu kita belajar soal industri Coca-Cola ya. Jadi misalkan ada dua macam Coca-Cola nih. Nah, sekarang kita mau memprediksi. Ya, kita mau cari tahu peluang. Kalau pada waktu ke T, ya, dia membeli cola 1, nah, kira-kira pada waktu T plus 1, kemungkinan dia beli cola 1 lagi, itu nilainya berapa? Nah, kalau kejadiannya cuma satu kayak gini, cuma tepat satu waktu ya, kita bisa lakukan inferensi atau kita bisa lihat peluangnya lewat diagram ini ya. Nah, jadi misalkan nih, kalau tadinya dia beli cola 1, kemungkinan dia beli cola 1 lagi itu 0,9 ya. Ya, berarti nilai probabilitas ini itu 0,9. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Itu terkait sama proses inferensi menggunakan Markov model. Nah, terus sekarang gimana? Kalau kita mau lakukan proses inferensi, tapi waktunya nggak satu. Jadi misalkan nih, kita mau tahu seberapa besar peluang dia beli cola 1 lagi. Ya. Misalkan dia udah, anggap tiap hari dia beli Coca-Cola lah ya. Ya, jadi pada hari T plus 2, kemungkinan dia masih beli cola 1, given bahwa pada waktu ke T dia beli cola 1, ya, nilainya berapa? Ya, kalau kita mau tahu ini, kalau kita mau tahu proses ini, ya kita bisa lakukan proses perkalian matriks ya. Jadi P-nya ini bisa kita pangkatkan sebanyak waktu yang mau kita prediksi. Contoh, nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini ya, saya tulis yang rapi deh. T plus 2 sama dengan cola 1. Given pada waktu ke T dia beli cola 1. Misalkan kita mau tahu ini berapa. Nah, matriks ini bisa kita kalikan ya. Ini kan matriksnya 0,9. Oh, nah, ini bisa kita kaliin nih. Ya, misal saya kalinya perkalian matriks ya. Oh, ya, ini kali ini kali ini. Ya, 0,9 kali 0,9 itu dapat 0,81 ya, 0,1 kali 0,2, 0,22 atau dapatnya 0,83. Ya, sama juga ya buat yang ininya ya. Sorry. Ya. 0,83. Sama juga untuk yang keduanya ya. Ini kali ini 0,09 tambah 0,08. 0,17.
Sama juga ya buat yang bawahnya ya. Ya baris kali kolom. 0,18, ini 0,18 tambah 0,16. Atau berapa nih? 0,18, 0,34 ya harusnya. Ini ya, yang ini ya kan tiap baris tuh kalau ditambah pasti 1 ya. Saya lupa. Ini nggak usah dihitung lagi berarti. Ini langsung 0,66 aja. Nah, ya kurang lebih ya prosesnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau tahu peluang dia beli cola 1 pada time kedua, even pada time kete dia beli cola 1, ya tinggal lihat hasil perkaliannya ya. Berarti ini nih. Ini kemungkinan dia tetap beli cola 2. Cola 1. Kalau given pada waktu T dia beli cola 1 ya. Ya, pada waktu T plus 2 dia beli cola 1. Kemungkinannya diberikan oleh 0,83 ini. Nah, sama kalau kalian perhatiin ya proses yang sama juga bisa kita pakai untuk T yang lain ya. T plus 2, T plus 3, T plus 4 sampai dan seterusnya ya. T plus N lah, N-nya berapapun. Nah, tapi ya, dari sini kelihatan ya, kalau kita mau prediksi untuk kasus prediksi T plus N, semakin besar nilai N-nya, ya, yang tadinya probabilitasnya besar, itu jadi makin kecil nilainya. Yang tadinya makin kecil, jadi makin besar. Ya, mereka bakalan ketemu di tengah ya. Ya, jadi misalkan ini nilai probabilitas, ini 0, 1. Ya, dua-duanya itu menuju ke 0,5. Kok saya gambarnya busur ya. 0, 1. Ya, mereka bakal menuju ke tengah sini ya. Ya, bakal menuju ketidakpastiannya. Ya, jadi memang itu ya, memang kayak gitu prosesnya ya. Jadi makin kita prediksi untuk sesuatu yang jauh ke depan, ya makin nggak pasti nilai prediksi kita. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sama review sedikit ya. Nilai ini nih, nilai kemungkinan seseorang tetap beli cola 1, nilai kalau seseorang tadinya beli cola 1 dan di 2 purchase setelahnya dia masih beli cola 1, itu diberikan dengan kemungkinan ini ya. Misalkan untuk yang ini nih. Tadinya pertama dia beli cola 1. Kemudian di pembelian keduanya dia beli cola 1 lagi. Ya, diberikan nilainya sama ini kan. Dan kan tadi pembelian pertama cola 1. Di pembelian pertama nih, cola 1. Ini pembelian kedua kan. Pembelian kedua dia beli cola 1 lagi. Nah, pembelian ketiganya, nah kan kita mau yang T plus 2-nya cola 1 ya. Ya. Berarti yang 3 nih, cola 1 juga. Makanya ini dikali sama ini ya. Nah, ini salah satu kemungkinan. Seseorang tadinya beli cola 1, terus di pembelian ketiga, dia beli cola 1 lagi. Nah, sama ada kemungkinan kedua kan. Kemungkinan kedua, tadinya awalnya dia beli cola 1. Kemudian di pembelian kedua, dia beli cola 2. Nah, tapi pembelian ketiganya, dia beli cola 1 lagi. Makanya nilainya cola 1 ke cola 2, ini ya, dikali cola 2 ke cola 1. Atau yang ini ya. Jadi kan karena ada 2 kemungkinan tuh. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Makanya nilai ini yang menyatakan ya dia beli cola 1 di T plus 2, given dia beli dia beli cola 1 di pembelian pertama ya, di time ke T. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu terkait sama model Markov chain ya. Terus juga ya kita bisa hitung Markov trajectory nih sebenarnya dari model Markov chain ya. Ya, di minggu lalu sudah dibahas ya. Kemudian minggu ini ya kita bakal belajar soal model Haydn Markov ya. Nah,
kita bakal lihat nih apa bedanya si Hayden-Markov model sama Markov model biasa. Terus formalisasinya gimana, contohnya seperti apa. Terus kita bakal belajar satu algoritma ya, namanya Viterbi algoritma. Nah, algoritma Viterbi ini algoritma yang bisa kita pakai untuk melakukan inferensi berdasarkan sebuah Hayden-Markov model ya. Dan proses komputasinya itu lebih efisien dibanding algoritma yang lain ya, untuk mengkomputasi Hayden-Markov model. Nah, sekarang apa itu model HMM? Ya, jadi kalau kita kalau digambar secara grafis ya, kira-kira model Hayden-Markov itu kayak gini ya. Ya, jadi ada rangkaian gini ya. Ya, jadi kan dibilangnya di sini circle itu menandakan state dari suatu kejadian. Dan arrow dan panah, ya panah di sini itu menandakan probabilistic dependencies antar state. Ya, jadi misalkan nih, ini tadi dibilangnya state itu, ini kan lingkaran tadi dibilangnya state kan, atau suatu kondisi. Nah, berarti ini kondisi semua kan. Nah, terus katanya arrow tadi dependencies antar state ya. Ya, berarti satu state di sini dipengaruhi sama state sebelumnya. Ya, satu state di sini dipengaruhi sama state sebelumnya. Di sini dipengaruhi sama state sebelumnya. Dan seterusnya ya. Kalau cuman atas aja, kalau cuman begini saja, ya itu model Markov model biasa ya. Ya, rangkaian kejadian. Nah, cuman kalau di Hayden-Markov model, selain satu state itu dipengaruhi sama state sebelumnya, masing-masing state tadi mempengaruhi kejadian yang lain, mempengaruhi state di kejadian yang lain. Nah, maka jadilah dia Hayden-Markov model. Nah, state yang di atas nih, ya, yang di atas ini, ya, blue nodes atau yang warna biru lingkarannya itu dibilangnya hidden state. Nah, setiap state di hidden states itu dia cuma depend sama state sebelumnya. Nah, jadi kayak misalkan yang ini ya, yang merah ini, dia hanya depend ke yang biru. Kurang lebih kayak gitu. Ya, atau bisa kita bilang ya the past is independent of the future given the present ya. Ya, jadi misalkan kalau untuk kejadian yang ini, kalau ini kita anggap sebagai present, ya, pastnya ini dianggap independen, tidak mempengaruhi masa depan yang di sini ya. Sorry. Nah, sekarang ini ya yang membedakan Hayden-Markov model sama Markov model biasa. Kalau Markov model biasa nggak ada bawahnya ini nih. Ya, kalau Markov model biasa dia nggak ada bawahnya. Dia cukup yang bagian atas ini aja nih yang saya lingkarin. Satu state dipengaruhi sama state sebelumnya dan terus menerus. Gitu. Nah, kalau di Hayden-Markov model tadi state yang di atas dibilangnya hidden state. Ya dipengaruhi sama kejadian sebelumnya. Nah, hidden state itu dia mempengaruhi state lain, state untuk kejadian lain ya. Jadi bukan untuk kejadian yang sama. Nah, purple node ini dibilangnya observe state. Dan setiap state di purple node ini dia tidak dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya secara langsung. Ini kan nggak ada panah nih di sini ya, jadi tidak saling berpengaruh. Ya. Tapi dia dipengaruhi sama setiap state yang menyusun hidden state-nya. Ya, contoh yang ini kan cuma dipengaruhi sama yang ini. Kalau ada kejadian yang bisa kita representasikan kayak gini, ya, maka kejadian tersebut bisa kita hitung peluang terjadinya ya dengan menggunakan Hayden-Markov model. Jadi ya kalau review cepat ya jadi ada state ya, ada satu state di mana state tersebut hanya dipengaruhi oleh state sebelumnya ya. Terus state tersebut juga mempengaruhi state yang lain. Ya masing-masing state
mempengaruhi state kejadian yang lain. Nah, ya kalau kita formalisasikan, ya kira-kira ini ya yang ada ya. Jadi untuk buat sebuah Hayden-Markov model, kita harus punya 5 komponen ini. Ya, X, O, Pi, A, sama B. Ya, X-nya apa? Ya, X-nya ya, seluruh kemungkinan nilai yang bisa dimiliki oleh Hayden state. Jadi misalkan kalau kita ngomong domain cuaca, ya berarti hujan, terus kering ya, atau berawan, atau turun salju, gitu, dan seterusnya. Kemudian O-nya apa? Ya, O-nya seluruh kemungkinan value yang bisa dimiliki sama observed state. Ya, jadi misalkan nih kalau kita ngomong domainnya aktivitas, ya O-nya bisa jadi nyapu atau jalan-jalan atau belanja ya. Ya, intinya seluruh kemungkinan state yang bisa kita miliki. Ya, dan X sama O ini mereka tidak ini ya apa state-nya bisa berasal dari 2 domain yang berbeda ya, nggak harus sama. Sekarang A-nya apa nih? Oh sorry, Pi-nya apa? Pi itu dibilangnya initial state probabilities. Jadi mula-mula seberapa besar peluang peluang setiap kejadian X tadi terjadi. Seberapa besar, misalkan kalau domainnya cuaca ya, seberapa besar peluang hujan, seberapa besar peluang turun salju, seberapa besar peluang berawan. Nah, itu initial state-nya ya. Nah, initial state-nya diberikan oleh Pi di sini. Nah, kemudian selain Pi, ya, tadi ada ini ya, ada state yang bisa dimiliki oleh hidden state, ada state yang bisa dimiliki oleh observable state, ada initial probabilities ya untuk state yang ada di X, sama ada A dan B ya. A dan B ini apa? Ya, A di sini ya menandakan state transition probabilities ya. Jadi hidden state ini kan tadi bisa berpindah-pindah ya. Kalau misalkan nih, ya, kalau domain kita cuaca tuh, ya jadi ada panas, hujan, berawan gitu kan. Ya, ini kan bisa saling berpindah nih satu sama lain. Ya. A itu menggambarkan state transition probabilities-nya. Seberapa besar kemungkinan perpindahan antar state di hidden state-nya ya. Nah, kemudian B di sini ya, menandakan observation state probabilities. Maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya gini, misalkan nih tadi kita punya 3 state ya, hujan, terus berawan, ya, terus cerah. Ya, misalkan kita punya rangkaian aktivitas nih, misalkan mancing, tidur, belajar. Ya seberapa besar nilai peluang aktivitas ini terjadi berdasarkan suatu nilai di hidden state. Nah, ini juga punya 3 ya berarti. Kalau berawan seberapa besar kemungkinan mancing, seberapa besar kemungkinan tidur, seberapa besar kemungkinan belajar. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Itu si B-nya ya. Kalau kita punya 5 komponen ini, ya berarti kita sudah bisa berarti kita bisa representasikan permasalahan kita sebagai permasalahan Hayden-Markov model ya. Nanti kita bisa hitung peluang kejadiannya berdasarkan model HMM ya. Nah, biar lebih jelas ya, kita lihat contoh kasus aja ya. Nah, jadi misalkan contoh kasusnya ini buat Alice sama Bob ya. Ya, jadi ada 2 orang ya, Alice sama Bob. Ya, anggaplah Alice sama Bob ini LDR ya. Ya, jadi mereka mereka pacaran jarak jauh nih. Nah, jadi ya si Alice itu gini ya. Jadi anggap Alice itu nggak tahu ya keadaan Bob itu di sana gimana ya. Nah, yang Alice tahu ya, Alice itu tiap hari nelpon Bob nih. Nah, yang dia tahu cuman status emosinya si Bob aja. Ya, jadi misalkan pas dia telepon, oh Bob lagi senang nih.
Ya, terus dia tanya, hari ini gimana? Cuaca cerah nggak di sana? Terus Bob-nya bilang cerah. Nah, Alice punya kesimpulan, oh, kalau Bob senang, berarti cuaca di tempatnya Bob itu lagi cerah. Nah, kemudian sebaliknya juga. Ya, misalkan Alice nelpon lagi besoknya. Bob lagi marah-marah nih, lagi bete, lagi kesel ya. Ya, terus dia tanya, hari ini cuaca di sana gimana? Mendung. Ya, akhirnya Alice datang lagi. Akhirnya Alice menyimpulkan lagi ya. Oh, berarti kalau Bob lagi marah-marah, cuaca di daerahnya Bob itu lagi mendung. Nah, berarti kan ada pengaruh ya. Kalau dari cerita tadi, ya berarti kan ada pengaruh nih antara cuaca sama emosinya si Bob. Ya. Nah, tapi ya ini ya tapi kan nggak pasti sebenarnya. Ya kalau kita pakai model discrete, kalau kita pakai model yang non probabilistik ya kita tinggal bilang if Bob happy maka sunny gitu ya. If uh, if Bob sad maka cuaca hujan gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. If sunny maka Bob happy, if rainy maka Bob angry gitu ya, Bob grumpy gitu. Nah tapi kan itu nggak bijak kan, karena tetap ada peluang kejadian ya. Jadi tetap ada kasus ya, kalau di dunia nyata itu nggak ada hal yang bulat-bulat kayak gitu ya. Maksudnya bulat-bulat itu nggak ada nih, kalau nggak ada hal yang pasti, selalu ada peluang kejadian tertentu ya, walaupun memang mungkin lebih kecil. Contoh, kalau dalam kasus ini, ya mungkin kita bisa lakukan, ya mungkin kita bisa buat probabilistic model yang kayak gini ya. Oh, kalau hujan, besar kemungkinan Bob marah-marah, tapi tetap ada kemungkinan Bobnya seneng juga. Misal nih gajinya turun, tapi hari itu hujan, ya Bob tetap seneng gitu kan. Atau misalkan nih harinya cerah, ya tapi Bob kepijak tai gitu misalkan, ya tetap aja dia marah gitu kan. Jadi ya ini ya, jadi tetap ada kemungkinan yang lain. Tapi misalkan kita simplifikasi, ya tentu model yang melibatkan probabilitas itu jauh lebih pintar ya, jauh lebih representatif terhadap permasalahannya dibanding sama model yang kaku begini ya, model yang langsung kaku gini nih. Nah sekarang misalkan nih, ya ini ya, kalau si Alice pakai model yang discrete, ya maksud saya kalau Alice pakai model non probabilistik, misalkan nih dalam 3 hari, ya pertamanya Bob senang, terus keduanya Bobnya marah, ketiganya Bobnya senang lagi. Ya, terus masa Alice-nya harus menyimpulkan, oh ini berarti cuacanya cerah, hujan cerah nih. Ya padahal kan nggak kayak gitu ya sistem cuaca ya. Ya cuaca itu kan independen terhadap emosinya si Bob kan. Nah, ya jadi buat ngitung peluang cuaca yang sebenarnya berdasarkan berdasarkan status emosinya si Bob, ya lebih baik kalau kita libatkan model probabilistik gitu ya. Karena ya ini ya, ini jarang banget nih terjadi nih. Ya hujan cerah, hujan tiba-tiba besoknya cerah lagi gitu ya. Ya kan ada kecenderungan kalau cerah ya cuaca itu cerah terus, atau kalau hujan ya cuaca itu cerah terus ya kan, ada musimnya gitu. Nah sekarang ya ini ya, atau kalau dalam kasus yang lebih ekstrim lagi, kalau misal Bobnya senang marah, senang marah, senang marah, senang marah, ya masa Alice-nya inferensinya kayak gini ya, oh berarti cuacanya cerah hujan cerah hujan cerah hujan cerah gitu ya. Padahal kan ya cuaca itu independen ya. Ya si si emosinya si Bob yang dipengaruhi sama cuaca, bukan sebaliknya gitu kan. Nah kalau kita representasikan permasalahannya menggunakan model Hayden-Markov ya, tentu kita bisa kita bisa ngasilin jawaban yang lebih efektif. Nah, cuman masalahnya kalau kita mau pakai Hayden-Markov model untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi ya, misalkan nih diberikan status seperti ini,
Ya, kira-kira cuaca aslinya bagaimana nih? Alis mau tahu nih, cuaca di daerah sana tuh aslinya gimana sih? Ya, untuk tahu, ya Alis tuh butuh hidden Markov model. Ya, nanti kita bakal belajar gimana cara hitungnya ya. Tapi untuk tahu hal tersebut, ya Alis butuh model yang seperti ini nih, model hidden Markov. Pertama, dia butuh bagian ininya dulu. Ya, atau state transition probabilities-nya. Kemudian, dia juga butuh observation state probabilities. Ya. Maksudnya apa tuh? Ya lihat dulu nih. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam kasus ini itu hidden state-nya nih. Ini yang tidak bisa Alis observasi secara langsung. Tapi ini yang bisa Alis observasi secara langsung ya. Jadi setiap kali dia telepon Bob, ya dia tahu, oh Bob lagi marah, Bob lagi senang. Tapi dia nggak tahu cuacanya sekarang bagaimana nih. Nah, berarti ini hidden state-nya ya. Cuaca dalam kasus Alis dan Bob itu hidden state-nya. Emosi si Bob itu observe state-nya. Nah, sekarang kita butuh grafikal kayak gini nih. Kita butuh grafikal model yang seperti ini nih. Nah, kita butuh tahu ini. Kita butuh tahu kalau hari ini cerah, besok kemungkinan cerah lagi berapa. Dan kemungkinan hujannya berapa. Sama sebaliknya ya. Kalau hari ini hujan, kemungkinan besok cerah berapa. Kemungkinan kalau hujan lagi berapa. Sama kalau cerah, kemungkinan Bob senang berapa. Kalau marah, kalau cerah kemungkinan Bob grumpy berapa. Ya, tapi kita perlu dapat nilai ini. Nah, sekarang ya ini ya sama ya karena ini hidden state, ya, nilai probabilitas ini itu dinamakan transition probabilities-nya. Dan yang bawahnya nih itu kita bisa anggap sebagai emission probabilities-nya ya. Nah, sekarang ya anggap ya kan kita belum lihat secara langsung juga ya. Tapi anggaplah kalau memang kita punya hidden Markov model, kita bisa hitung ini nih dari rangkaian emosinya Bob, dari observable state kita bisa simpulkan hidden state-nya seperti apa. Anggaplah HMM memang bisa ya dipakai untuk menghitung secara lebih akurat dibanding model discrete. Nah, tapi masalahnya yang pertama, gimana cara kita dapetin nilai probabilitas ini semua nih? Ya, karena sebelum kita bisa menghitung menggunakan hidden Markov model, pertama-tama kita harus tahu dulu semua nilai ini ya. Nah, jadi pertanyaan pertamanya, gimana cara kita dapetin probabilitas angka-angka di sini nih? Ya, caranya, ya kita harus melakukan observasi. Dan caranya awal-awal kita harus tahu dulu bagaimana cuaca di daerah Bob tadi ya. Jadi misalkan nih diketahui cuacanya kayak gini. Oh, misalkan ini Senin. Oh, hari Senin tuh cerah. Hari Selasanya cerah lagi. Rebunya cerah. Kamisnya cerah. Jumat hujan. Sabtu hujan. Ya, Sabtu hujan ya. Banyak anak TI yang jomblo enggak malam mingguan ya. Langit bersedih. Sabtu hujan. Minggu cerah lagi. Minggu hujan lagi gitu ya. Langitnya masih sedih. Ya, Senin ya cerah lagi ya, misalkan dan seterusnya ya. Misalkan intinya kita lakukan sampling dulu lah. Ya, kita lakukan observasi terhadap data di masa lalu. Nah, kemudian ya, kita bisa lihat ya, dari runut kejadian tadi seberapa besar nih kemungkinan ini ya. Nah, seberapa besar peluang besok cerah given hari ini cerah. Nah, sorry ya, ini ya. Seberapa besar nih kemungkinannya? Nah, tinggal kita hitung, lihat banyaknya kejadian
cerah ke cerah ya. Misalkan setelah kita hitung, oh ada 1, 2, 3. Ini kan enggak ya, ini cerah hujan ya. 4 ya, dan seterusnya. Anggap misalkan setelah kita hitung kita dapat angka 8. Ada 8 kejadian. Kalau hari ini cerah, besok cerah lagi. Ya, lakukan juga yang sama untuk probabilitas besok hujan kalau diketahui hari ini cerah. Ya, nilainya ini ya. 1, 2. Oh, ada 2 kejadian. Nah, dari sana ya kita bisa hitung nilai ini ya. Ya, kan cuman ada 2 kemungkinan kejadian ya. Kalau hari ini cerah, ya besok kalau nggak cerah ya hujan. Berarti ini total seluruh kejadian ya. Ya, berarti total seluruh kejadiannya itu 10. Nah, ini dapatnya dari 8 per total kejadian tadi, 8 per 10. Ini juga sama nih, 2 per 10, dapat 0,2. Ya, lakuin juga yang sama, kita juga bisa lakukan yang sama untuk ini ya. Oh, kemungkinan hujan terus besoknya cerah itu 2 kali. Ya, 2. Kemungkinan hujan besoknya hujan lagi itu 3 kali. Ya, berarti segitulah ya. Berapa nih? Ya 3 ya. Ada 3 kejadian. Sama kayak tadi, ditotalin, dapat nih angkanya. Ini 2 per 5 ya. Ini 3 per 5. Nah, kalau sudah dapat ini, ya sudah, berarti kita bisa dapat ini kan. 0,8, 0,2, 0,4, 0,6. Berarti kita sudah dapat transition probabilities-nya ya. Kita sudah bisa nih modelin hidden state-nya. Nah, kemudian sekarang ini ya, kita dapat transition probabilities-nya. Kemudian gimana soal emission probabilities-nya? Ya sama ya. Emission probabilities-nya juga bisa kita dapetin lewat observasi. Kita lihat seberapa besar kemungkinan marah pas cerah dan seberapa besar kemungkinan senang pas cerah. Ya demikian pula buat hujan. Ya, nanti kita bisa dapat angkanya nih. Ya, kalau udah dapat, ya berarti kita dapat di hidden Markov modelnya. Kita bisa dapat nih hidden state-nya, observed state-nya, emission probabilities-nya, transition probabilities-nya. Ya, sudah selesai ya, sudah komplit nih hidden Markov modelnya. Cuman kurang 1 ya. Kalau masih ingat tadi ada pi ya, initial state probabilities-nya tadi ya. Ya, nanti ini juga bisa kita hitung. Sekarang, nah ini nih, ya komponen yang hilangnya kan. Ya, tadi dalam satu hidden Markov model, kita butuh X ya, terus kita butuh O. Ya, kita butuh seluruh kemungkinan state di hidden state, seluruh kemungkinan state di observable state. Nah, ada pi nih, initial state-nya nih, untuk setiap state dalam hidden state tadi. Sama AB. Ya, AB-nya juga sudah ada ya. A-nya kan state probabilities, ya. B-nya observable state probabilities. Tinggal si pi ini. Atau nilai initial state probabilities. Kalau kita ambil suatu hari secara acak, seberapa besar kemungkinan hari tersebut hujan atau cerah. Bagaimana cara menghitung ini? Nah, caranya ada di slide selanjutnya ya. Ya, jadi misal nih kita mau hitung peluang Sunny. Peluang Sunny atau peluang hari ini cerah. Ya, peluang cerah itu diberikan oleh model ini ya. Cerah itu hasil dari cerah hari ini, kalau sebelumnya cerah dikali peluang cerah ditambah peluang peluang hari ini cerah given sebelumnya rainy dikali peluang rainy. Ya, itu rumus untuk peluang Sunny.
Ya cuman masalahnya ya peluang Saninya sendiri kita belum tahu kan, dan peluang Raininya juga kita belum tahu. Nah, ini peluang Sani ya, dan hal yang sama juga berlaku untuk peluang Raini. Ya peluang Raini itu diberikan oleh peluang hari ini Raini, kalau sebelumnya Raini dikali peluang Raini, ditambah peluang Raini kalau sebelumnya Sani dikali peluang Sani. Nah, tapi masalahnya kita nggak tahu nih peluang Raini sama Saninya berapa. Nah, tapi yang kita tahu, peluang Raini sama peluang Sani kalau ditambah jumlahnya pasti 1. Nah, sama ya kalau kita perhatiin ya, misal kalau kita lihat peluang Sani, ya ini itu ya peluang Sani sama dengan 0,8 Sani tambah 0,4 Raini gitu ya. Nah, ini itu ya kita bisa substitusikan pakai, ini kan cuma variabel aljabar aja kan. Misal ya, misalkan Saninya saya representasikan sebagai X. Berarti X sama dengan 0,8X tambah 0,4Y. Terus Raininya sebagai Y. Peluang Raininya sebagai Y. Ini kan cuma aljabar biasa aja ya. Kita bisa hitung nih sekarang. Ya, ini ya proses perhitungannya ya. Peluang Sani sama dengan 0,8 peluang Sani tambah 0,4 peluang Raini. Ini kita kurangin masing-masing sisi sama 0,8 ya. Nah, dapat 0,8 peluang Sani. Dapat 0,2 peluang Sani. Terus 0,2 peluang Sani sama dengan 0,4 peluang Raini. Atau kita bisa bilang peluang Sani itu 2 kalinya peluang Raini. Ya, atau peluang Raini itu setengah kalinya peluang Sani ya. Ya, atau dengan kata lain kita bisa bilang kayak gini ya. Jadi kalau misalkan nih hari misalkan dalam 3 hari ya, dalam 3 hari 1 hari hujan. Ya, berarti akan ada 2 hari cerah ya. Karena 2 kalinya kan. Berarti Raini kejadian sekali, Sani kejadiannya 2 kalinya. 2 kali ya, karena 2 kali lipat Raini. Atau ya ini initial state probabilities-nya ya. Ya, peluang Sani itu 2/3. Peluang Raini itu 1/3. Ya, udah nih dapat nih initial state probabilities-nya. Lengkap si Hayden-Markov model kita tadi ya, formalisasinya. Nah, sekarang misalkan sekarang kita mau ngitung nih. Ya, seberapa besar nih? Ya, misalkan nih hari ini ya, anggap si Alis tadi ya, Alis nelfon si Bob. Terus hari ini Bob seneng. Nah, kalau hari ini Bob senang, ya seberapa besar nih kemungkinan hari ini Sani atau Raini? Ya, gimana caranya? Ya, kalau untuk melakukan inferensi berdasarkan sebuah state kayak gini, ya itu kita nggak perlu HMM ya, kita bisa pakai Bayesian theorem. Ya, kita bisa hitung ya. Oh ini berantakan. Ya anggap tadi kita sudah punya ini ya, tanda ininya jangan diperhatiin dan tanda panahnya. Nah sekarang ya anggap soalnya tadi ini. Kalau hari ini Bob happy, seberapa besar kemungkinan hari ini Sunny or Rainy? Atau ya kalau kita formulasi yang kita carikan ini ya, peluang Sunny given happy dan peluang Rainy. Nah, ya, kita bisa pakai Bayes theorem untuk ngitung hal tersebut. Ya, ini peluang Sunny given happy sama dengan ya, peluang happy given Sunny dikali peluang Sunny dibagi peluang happy. Peluang Rainy given happy sama dengan peluang happy given Rainy dikali peluang Rainy dibagi peluang happy. Ya, ini Bayes theorem. Nah, ya peluang happy-nya itu sendiri, ya di sini kan ada peluang happy nih. Nah, peluang happy-nya itu sendiri sebenarnya ya bagian dari 2 di atas ini ya. Ya, karena hanya ada 2 kemungkinan yang leading ke happy kan. Happy pas sunny, happy pas cuacanya cerah,
sama happy pas rainy ya. Happy pas cuacanya mendung. Nah, itu peluang happy. Sekarang ya kita bisa hitung ya pakai Bayes theorem. Misal kita mau hitung peluang happy-nya dulu ya. Peluang happy sama dengan peluang happy given sunny dikali peluang sunny tambah peluang happy pas rainy given peluang rainy. Tinggal masukin aja angkanya nih. Ini peluang sunny 2/3. Peluang rainy 1/3 ya. Peluang happy given rainy 0,4. Ini ya 0,4. Peluang happy given sunny 0,8. Dapat nih nilai pH-nya. Nah, sekarang kalau kita mau tahu peluang sunny given happy, ya ini ingat nih, tadi ini itu bagian dari formulasi ini sendiri ya. Ini kan peluang happy given sunny dikali peluang sunny ya. Dibagi peluang happy ya. Ya, peluang happy-nya bisa dapat dari sini. Nah, ini kan sama, ini kan hasil perhitungan ini nih. Ini kan sama nih sama ini. Peluang happy given sunny kali peluang sunny. Atau peluang sunny given happy itu sama dengan 0,536 dibagi 0,668. Sama juga untuk peluang hari ini given happy-nya ya. Tinggal ambil angka yang di sini. Bagi sama bawahnya ini ya. Coba, atau kurang lebih hasilnya kayak gini ya. 0,8 sama 0,2. Jadi kalau Bob happy, lebih besar peluangnya hari ini sunny. Sekarang, misalkan nih dalam 3 hari, ya Bob itu statusnya happy, grumpy, happy. Nah, cuacanya itu sebenarnya apa? Cuacanya bagaimana nih? Bagaimana kondisi cuaca di tempatnya Bob sebenarnya? Kalau diketahui dalam 3 hari, Bob itu senang, marah, senang. Kalau tadi pakai discrete model, ya dia langsung tanpa berpikir panjang bilang, oh sunny, terus apa, rainy, sunny lagi ya. Ya cuman kan nggak bijak tuh. Nah, coba sekarang kalau misalkan kita hitung pakai Hayden-Markov model, kira-kira hasilnya gimana? Nah sekarang kita lihat dulu ya untuk happy grumpy. Kita lihat untuk 2 kejadian dulu. Kalau hari pertama Bobnya happy, terus hari kedua grumpy, kemungkinan cuaca apa saja yang bisa terjadi? Ya, jadi kita, ini kan asumsinya ya, kalau kita mau ngitung happy grumpy happy, ya kita hitung happy grumpy dulu, baru nanti kita tambahin happy-nya ya, happy yang di hari terakhir. Ya, intinya kita harus hitung subsetnya ya. Kita bisa hitung peluang ini, peluang cuaca yang terjadi seperti apa, dengan menghitung subsetnya terlebih dahulu, dengan menghitung sub problemnya ya, dengan menghitung bagian dari masalahnya dulu. Nah, jadi misalkan nih untuk kasus happy grumpy, kira-kira cuacanya gimana? Kita lihat ini ada 4 berarti ada 4 kemungkinan kan yang bisa kita hitung kan, karena dalam 1 hari ada 2 kemungkinan cuaca. Terus yang mau kita prediksi itu ada 2 hari kan. Ya, berarti ada 4 kemungkinan ya. Maksudnya gimana? Nah, ini maksudnya ya. Jadi misal nih, kita harus hitung kemungkinan pertamanya misalkan hari pertama Wednesday ya, hari pertamanya Rabu. Hari keduanya Kamis ya. Kita harus hitung kemungkinan hari Rabunya cerah dan hari Kamisnya cerah juga. Terus kita harus hitung kemungkinan hari Rabunya cerah, hari Kamisnya hujan. Dan sebaliknya ya. Untuk hujan juga kayak gitu. Hari Rabunya hujan, hari Kamisnya cerah, hari Rabunya hujan, hari Kamisnya cerah.
Jadi kita harus hitung nih semua kemungkinan ini nih. Berdasarkan fakta tambahan ini tadi ya. Tahu gini nih proses perhitungannya. Misal kita mau hitung nih kemungkinan ini ya. Tadi kan yang diketahui emosinya si Bob ya. Senang dan marah ya. Berturut-turut. Ambil tas. Ya, ini kan yang kita ketahui kan yang ini kan. Nah, sekarang kita hitung peluangnya untuk cuaca cerah-cerah nih. Masuk nggak kira-kira gitu. Nah, misal ya, kemungkinan kita pilih cerah-cerah ya. Kemungkinan cerah dan Bob senang nilainya berapa? 0,8. Kemungkinan given random day hari itu cerah berapa? 0,67. Kemungkinan terjadinya perubahan cuaca dari cerah ke cerah berapa? 0,8. Kemungkinan cerah dan marah itu nilainya berapa? 0,2. Nah, kaliin semua nih, dapat angka ini ya, 0,085. Itu untuk cerah-cerah. Nah, lakukan juga yang sama untuk seluruh kemungkinan cuaca ya. Ya, kemungkinan hari pertama cerah 0,67, kemungkinan cerah dan senang 0,8, kemungkinan terjadinya transisi cerah ke hujan 0,2. Jadi intinya ya, kita kumpulin dari seluruh kemungkinan cuaca yang ada dan evidence yang kita ketahui dan observable state yang kita ketahui, kita hitung peluang terjadinya seberapa besar. Nah, untuk semua kemungkinan cuaca ya. Nah, jadi misalkan nih, setelah kita hitung semua, ternyata yang paling tinggi kemungkinannya itu cerah ke cerah. Ya, jadi kita cari maksimum likelihood probabilities namanya. Ya, jadi kita cari peluang kemungkinan kejadian yang paling besar. Ya. Yang paling besar nilainya 0,085 ini. Yang lain lebih kecil ya. Ya, jadi ternyata untuk kasus prediksi 2 aja, model kita reasoningnya udah beda. Model kita bukan kayak discrete model tadi, yang bilang, oh kalau happy pasti cerah, kalau grumpy pasti hujan. Nggak kayak gitu ya. Tapi banyak faktor yang dipertimbangkan. Ya ini ya, misalkan nih kalau dalam cerah-cerah ini, initial state probabilities-nya gimana? Lebih besar kemungkinan hujan atau enggak? Terus keberpengaruhan cuaca dan emosinya gimana? Diperhitungkan juga sama modelnya kan. Terus transition state probabilities-nya gimana? Ini juga diperhitungkan juga sama model kita. Nah, dan dari hasil perhitungan model kita, ya yang paling tinggi kemungkinannya yang cerah tetap ke cerah ya. Ya, akhirnya ya, kita bisa dapat kesimpulan ini. Nah, cuman ini proses perhitungannya baru untuk 2 hari. Ya, 2 hari aja itu ada 4 kemungkinan yang harus kita hitung. Ya, sekarang misalkan kita mau ngitung buat 3 hari. Ya, berarti ada total ya kemungkinan cuacanya kan ada 2 nih. Terus kita mau prediksi untuk 3 hari. Berarti ada 8 kemungkinan yang harus kita hitung. Ya, gimana kalau untuk 4 hari? Ada 16 macam kemungkinan ya, yang harus kita hitung. Ya, kalau kita mau ngitung untuk misal ya, nah ini kan ada 8. Ya, misal contoh-contoh, ya, happy, grumpy, happy. Cuacanya gimana? Ini ya. Kita harus hitung salah satunya untuk cerah, hujan, cerah. Ya, gimana kalau kita mau ngitung 6 hari?
Berarti ada 2/6 kemungkinan nih yang harus kita hitung. Ya lumayan ya harusnya ya. Maksudnya lumayan itu ya ini apa? 2/6 ya. 2/6 itu berarti ada 64 kemungkinan yang harus kita hitung. Ya biar proses perhitungan yang nggak sebanyak ini. Nah, ini kalau brute force ya, 2/6 tadi kalau brute force. Nah, sebenarnya kita bisa pakai Viterbi algorithm. Nah, sekarang kita coba balik lagi dulu ke yang 3 ya. Ya, kalau misalkan statusnya happy, grumpy, happy, kemungkinan cuacanya gimana? Kan ada 8 hal nih yang harus kita hitung ya. Salah satunya ini nih. Nah, sekarang coba ya. Kalau nggak salah tuh, saya ada sebentar. Oh, nggak saya save ternyata. Aduh, ya cuman nangkep ya maksudnya ya. Sorry, saya balik lagi ke slide-nya. Kalau untuk 3 kejadian berturut-turut ini, nah kita harus ngitung untuk 8 kemungkinan kombinasi cuaca ya. Ya, dan ya tentunya itu lama ya nggak efisien lah. Ya, karena nggak efisien, ya makanya kita belajar Viterbi algorithms nih. Apalagi kalau yang kita prediksi itu jangka panjang ya, misalkan kayak dalam kasus ini kita mau prediksi untuk 6 hari, ya sequence-nya panjang. Nah, caranya gimana? Viterbi algorithm itu cara kerjanya gimana? Jadi sebenarnya Viterbi algorithms itu cara kerjanya dia ngitung dari kiri ke kanan ya. Nah, terus hanya yang nilai probabilitasnya paling besar yang dilanjutkan ke proses perhitungan selanjutnya. Ya, misal sekarang ini ya misalkan nih kalau untuk hari Friday ke Saturday ya di sini yang disimpan kan sebenarnya kan ada 2 kemungkinan ya, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Oh, Saturday di hari Sabtu dia senang, kalau sebelumnya di hari Jumatnya dia senang, atau hari Jumatnya hujan dan marah nih. Terus hari Sabtunya jadi ini ya, jadi apa? Jadi sunny ya. Maksudnya gini deh. Dari gimana ya ngomongnya ya? Dari ini apa? Transisi dari Jumat ke Sabtu, ya, transisi cuacanya itu ada 2 kemungkinan kan. Ya pertama cerah ke cerah, kedua hujan ke cerah. Nah, nanti yang disimpan sama node ini hanya yang nilainya paling besar. Hanya yang nilai kemungkinan probabilitasnya paling besar. Jadi pertama dicari nih cocok loginya ya. Nah, seberapa besar nih nilai peluang kejadian yang seperti ini? Yang marah, cerah, cerah ke cerah, cerah ke senang, nilainya berapa besar? Sama dicari juga yang marah ke hujan, hujan ke cerah, dan cerah ke senang, nilainya berapa? Nah, nanti nilainya dibandingkan. Mana yang lebih besar? Kalau lebih besar yang atas, ya yang atas cuman yang disimpan. Nah, atau ya gini ya proses perhitungannya ya. Nah, misalkan nih kita mulai proses perhitungan dari kiri ke kanan tadi. Ya, misalkan untuk hari pertama dulu. Ya, hari Senin diketahui Bob emosinya senang. Ya, terus kan ada 2 kemungkinan cuaca ya. Yang pertama kemungkinan cuacanya cerah. Yang kedua kemungkinan cuacanya hujan. Nah, dari emosi Bob dan cuaca tadi kita lihat,
oh kemungkinan cuaca cerah berapa? Dan kemungkinan cuaca cerah sehingga Bob senang berapa? Ya, kita hitung ya. Dapat angka 0,533. Lakukan juga yang sama untuk hujan ya. Kemungkinan cuaca hujan berapa? 0,33. Kemungkinan cuaca hujan terus Bob senang berapa? 0,4. Ya, terus kita catat hasilnya. Nah, kalau di proses perhitungan pertama belum ada yang dibandingkan ya. Jadi lanjut aja nih, dicatat aja angkanya. Ya, 0,533 dicatat ya. 1,33 dicatat. Nah, kemudian di sini ya dilihat nih ya. Oh, tadi kan kita sudah hitung tuh untuk hari Seninnya ya, kemungkinan cerah dan hujannya. Nah, sekarang kita mau hitung kemungkinan cerah di hari Selasa. Ya, kemungkinan cerah di hari Selasa itu ada dua kemungkinan kejadian ya. Kalau Seninnya cerah juga atau Seninnya hujan ya. Ya, masing-masing punya nilainya masing-masing ya. Ya, atau ini kali ini, ya itu probabilitas cerahnya. Sama juga yang ini kali ini, itu probabilitas hujannya. Nah, misal setelah kita lakukan perhitungan, kan ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang besar ternyata punyanya yang atas. Ya sudah, berarti yang atas nih yang kita pilih untuk dicatat di sini. Yang kecilnya kita eliminasi. Ya. Nah, terus lakuin juga proses perhitungan yang sama ya. Kan tadi di hari Selasanya ada dua kemungkinan ya, cerah dan hujan. Cerahnya sudah dapat nih. Likelihood-nya Pak yang paling besar yang mana? Nah, sekarang yang hujannya gimana? Nah, yang hujannya ya dicoba hitung ya. 0,53 kali 0,2 kali 0,4. Dapat nilai segini. Ya, sama 0,13, 0,6 kali 0,4. Dapat segini ya. Dan ya kita catat juga yang paling besarnya ya. Kalau dari sini yang lebih besar kemungkinan yang ini ya. Nah, jadi kita catat nilai 0,043-nya. Ya, terus ya lanjutkan terus proses yang sama tadi untuk setiap kemungkinan cuaca. Nah, nangkep ya idenya ya. Ya, jadi kita nggak perlu ngitung untuk semua kemungkinan. Ya, misal ya, pas di sini deh, pas di sini itu kita cuma catat satu angka kan, kita nggak catat dua. Kalau kita catat dua, ya kalau misalkan nih saya catat dua ya kan kalau ini kan dipilih yang paling gede nih. Misalkan saya nggak mau kayak gitu, saya mau catat dua. Ya, berarti kan di sini ada dua angka yang dicatatkan, 0,015 tadi ya. Sama di sini juga kan, saya catat 0,032-nya. Sorry. 0,042 nih. Misal saya catat dua-duanya ya, atau saya simulasiin semua angkanya. Nah, misalkan dicatat di dua-duanya. Nah, kalau dicatat dua-duanya, pas saya mau ngitung yang bagian ini, itu ada dua kemungkinan kan. Ini kali state probabilities dari cerah ke cerah, ini kali state probabilities dari cerah ke cerah, terus kali lagi sama yang ini kan. Cari state probabilities ini ya. Jadi ada kalau nggak ada ininya, ya dia cuma dua perhitungannya. Ya, kalau dipertimbangkan nih, yang kecilnya juga ikut dihitung, berarti kan ini ada 1, 2 kan.
3, 4. Untuk ini, misalkan kalau dalam 3 aja, kalau dalam 3 kasus, hitungnya banyak banget udah ya. Yang ini juga sama nih, pas mau ngitung dari cerah ke hujan. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 juga kan. Cuman ininya kan saya eliminasi. Jadi cuman ada 2 kemungkinan kan yang perlu dihitung untuk masing-masing cuaca. Nah, dan penambahan angka yang perlu dicatatnya ini, kalau nggak dieliminasi, itu makin banyak, makin panjang rangkaiannya ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti pas kita sudah hitung, kita tinggal tracing aja. Pas di paling belakang, oh ternyata yang paling besar itu 0,017 nih. Ternyata yang paling besar kemungkinannya yang A gitu misalkan. Nah, tadi pet mana yang mendukung ke A ini? Misalkan petnya seperti ini ya. Ya, proses perhitungan ke sini itu melalui rangkaian yang seperti apa? Ya, tinggal di tracing balik rangkaiannya. Nah, sama prosesnya itu saling terkait ya. Jadi bukan semerta-merta kita pilih yang paling besar di setiap hari ya, di setiap time ke T ya. Tapi kita lihat untuk sampai ke sini itu lewat mana tadi. Yang paling besar ini dihasilkan sama yang mana. Jadi bukan seolah-olah kita bandingin 2 ini ya. Nah, ini kan ada 2 kemungkinan nilai nih. Ya, bukan 2 kemungkinan nilai ini kita bandingkan. Tapi dari proses perhitungannya, satu angka itu berasal dari mana, kita trace. Ya, nanti ada latihannya, kita bisa lihat. Ya, tapi kira-kira itu terkait sama Viterbi algorithms. Ya, jadi Viterbi algorithms itu sederhananya, ya dia lebih efisien. Kalau kita mau ngitung rangkaian kejadian yang sifatnya panjang ya, dibandingkan ngitung seluruh kemungkinan kejadian tadi ya. Ya misal nih, kita mau prediksi untuk 30 hari. Terus kita ada 4 kemungkinan state. Ya 4 pangkat 30 itu meninggal juga ya, ngitungnya ya. Ya. Dan ya kalau kita pakai Viterbi, ya jauh berkurang banyak nih angka yang dihitung. Ya, kurang lebih kayak gitu. Tahu ya, kita bisa simpulkan nih, dari observable state yang seperti ini, berdasarkan hidden Markov model yang sudah kita buat, kira-kira ini nih kemungkinan cuacanya. Ya, begitu kira-kira. Nah, sekarang ya ini aplikasi dari si ini ya, dari si Viterbi algorithms ya. Ya, jadi dia dipakai untuk part of speech ya. Terus juga dipakai robot localization. Terus di speech recognition juga dia sangat terpakai ya. Jadi speech ini kan cuma gelombang ya. Nah, dari gelombang suara tadi, gelombang ini disegmentasi biasanya. Terus dilihat fiturnya seperti apa. Dari fitur ini, ya fiturnya ini kan observable state-nya ya. Gelombang suaranya itu observable state-nya. Nah, sebenarnya ada hidden state-nya. Hidden state-nya apa? Hidden state-nya vowel tadi ya. Jadi misalkan nih, kalau saya ngomong aku gitu. Ya, aku ini kan, oh ini berarti ada A, KH, gitu. Oh jadinya aku. Gitu. Nah, dari sini, ya ini observable state-nya, karakter yang mau dideteksi itu si hidden state-nya. Ya, sama model HMM untuk speech recognition, itu meskipun HMM itu model tua, dia bisa ngalahin model-model baru yang lebih canggih ya. Nah, kalau kalian tertarik, tuh kalian bisa cari tahu soal Kaldi. Nah, jadi ada aplikasi ya, ada library namanya Kaldi. Nah, Kaldi ini library speech recognition yang basisnya hidden Markov model. Terus ada banyak sih, ada namanya HMM toolkit ya. Terus ada FOSS namanya. Nah, jadi
Itu basis model-model yang basisnya si Hayden-Markov model untuk tugas speech recognition. Ya, terus selain untuk speech recognition, dia juga bisa dipakai untuk genetika ya. Kaldi ya kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan ya. Nah, ini diberikan soal latihan kayak gini nih. Bentar. Ya, kalau biasanya sih nggak terlalu efisien ya disuruh kerjain latihan. Ini nanti kita kerjain sama-sama deh. Tapi sebelum kita kerjain sama-sama, saya permisi ke toilet dulu ya, 5 menit ya. Jadi saya balik. Mari, Pak. Ya, mari. Yoi. Oke, kita bahas sama-sama ya. Mana tadi soalnya ya? Oh, ini ya. Ini soalnya ya. Jadi misalkan nih, ya kita dikasih Hayden-Markov model yang seperti ini ya. Ya, kita jawabnya spontan aja ya. Kalau dari sini, mana yang hidden state-nya yang mana? Ya, Christian, yang mana? Christian ada? Ada. Oh ya, ada ya. Kalau dari Hayden-Markov model yang ini nih, hidden state-nya yang mana nih kira-kira? Kan tadi katanya Hayden-Markov model tuh ada 5 komponen ya. X, O, Y, A, sama B. Mana hidden state-nya? Atau X-nya yang mana nih? Ayo. Yang ditunjuk kali kok yang di bawah, yang ada warna garis. Ini? Ya. Waduh. Nggak mau berubah pikiran nih. Ya, yang itu aja gitu. Yang ini? Enggak ya, ini observable state-nya, Chris. Oh iya kok, kebalikannya tuh ya.
Yang ini ya harusnya ya. Iya. Nah, terus ini namanya apa nih? Nih, saya tunjuk lagi nih. Ini apa nih namanya? Oh, itu ada yang ubah nama jadi reconnecting ya. Wah, parah. Waduh, siapa tuh Pak? Kecewa sih Pak. Aduh, aduh. Aduh, Joel. Nah, ini gimana nih? Ini apa nih namanya? Ayo, siapa nih? Tania deh, Tania. Ini apa namanya Tania? Saya tunjuk nih yang tadi nyalain kamera terus tiba-tiba mati. Kalau enggak, siapa ya? Eh, Den deh. Kalau enggak Angelin. Ini apa nih namanya? Nah, jadi di start, terus dia tunjuk dua kemungkinan state yang ada di hidden state. Namanya apa nih? Dua makhluk ini nih. Ayo. Kalau enggak ini deh, Julius. Julius tahu nggak ini namanya apa nih? jadi- Initial state kok. Oh ya, benar ya, initial state ya, initial state probabilities. Ya, kalau yang ini apa Jul? Ya, ya udah saya kasih pilihan deh. Observable state probabilities atau state probabilities. Hidden state probabilities kok. Hidden state probabilities ya. Jadi kan gimana hidden state-nya berpindah ya satu sama lain ya. Ya, ini namanya apa nih terakhir nih? Observable Observable state. probability state. Ya. Atau ya nama lainnya emission state, emission probabilities ya. Saya juga nggak hafal sebenarnya ini, cuman ini ya apa? Cuman gara-gara ngulang di 3 kelas, lama jadi hafal saya. Nah, sekarang kita jawab soalnya ya. Nah, jadi misalkan nih, kalau diketahui hari ini Bob walking gitu ya, Bob berjalan. Seberapa besar peluang bahwa hari ini sunny or rainy ya? Jadi kita disuruh ngitung ini nih kira-kira ya. Peluang sunny given walking dan peluang rainy. Nah, kita balik ke diagramnya tadi ya. Ini siapa nih? Ada yang mau volunteer jawab? Ini pakai Bayesian theorem ya. Saya bantu. Berarti kan dibalik aja peluang walking given sunny dikali peluang sunny dibagi peluang walking. Ya, kira-kira kayak gini ya. Nah, dari sini ya tinggal dimasukin aja angkanya ya. Peluang walking given sunny. 0,6 bukan? Berapa? 0,6 ya? Ya benar ya. Walking given sunny kan yang ini ya. Ya, 0,6 ya. Peluang sunny. Peluang sunny yang ini ya, 0,4 ya. Saya pikir yang inisial itu deh. Ya. 4 dibagi peluang walking. Peluang walkingnya sendiri itu dua-duanya ya. Yang ini dan yang ini ya. Ya, karena ada dua kemungkinan dia jalan cuman. Pas cerah dan pas hujan. 0,7 deh.
Enggak. Ini nih. Ada dua kemungkinan ya, pas cerah dan pas hujan. Nah, sekarang tinggal walking pas rainy berapa? 0,1 ya. 0,1. Terus peluang rainy 0,6 ya. 0,6. Mantap. Nah, ini kan tadi dua-duanya ya. Tinggal dikurung. Nah, tinggal dihitung nih angkanya berapa ya. Harusnya saya udah hitung. Bentar, lihat jawabannya berapa nih. Notoma pang sama Notoma 2 ya tuh. Ya, benar ya. 0,8 sama 0,2 ya. Nah, ini jawaban untuk sunny walking sama rainy walking ya. Jadi lebih besar kemungkinannya dia jalan pas cerah ya, dibanding jalan pas hujan. Nah, sekarang coba yang nomor 2 nih. Nomor 2 sama, cuman aktivitasnya aja yang beda ya. Shopping ya, yang nomor 2. Coba. Tadi dapat angka kayak gini ya. Sekarang sama nih, cuman aktivitasnya yang beda. Hitung peluang shop pas sunny, shop pas rainy, peluang shop. Ya, yang perlu diubah berarti cuman ini ya, peluang rainy sama peluang sunny kan akan tetap sama. Saya hapus. Peluang shop pas sunny, shopping pas sunny 0,3 ya. Shopping pas rainy 0,4. Tinggal dimasukin aja angkanya ya. Shopping pas sunny 0,3. Shopping pas rainy 0,4. 0,3. 0,4. Nah, ininya berubah ya jawabannya ya. Berapa nih? Ayo. Dua. Ya, harusnya ini ya. Ini 0,33. Ya, nanti coba bisa dikonfirmasi ya. Ini kan ini 0,24 nih, ini 0,12 ya. Ini sepertiganya, ini 2/3-nya. Sama juga ya untuk yang cleaning ya. Tinggal di copy aja, angkanya aja yang berubah ya. Ini cleaning. Cleaning. Nah, peluang cleaning pas sunny, lihat berapa angkanya. Clean pas sunny 0,1. Clean pas rainy 0,5. Ya. Clean pas sunny 0,1. Clean pas rainy 0,5. 0,1. 0,5. 0,5. Angkanya ya berubah aja gitu ya hasil perhitungannya ya. Ya. Tinggal ya dihitung ya berapa nih. Coba lihat. (0,12 sama 0,88 ini. Ini paling jelek angkanya. Ini 0,12, ini 0,88. Nangkep ya maksudnya gimana ya? Ya tinggal pakai Bayesian teorem aja ya. Masukin nilai probabilitasnya, nanti dapat nih jawaban yang seperti ini.
Mantap. Ya, itu 3 nomor ya. Nah, sekarang misalkan nih, kalau dalam 2 hari, aktivitas Bob-nya walking terus shopping. Ya, kira-kira cuacanya gimana? Nah, ini kita lihat ya seluruh kemungkinan kejadiannya ya. Ya kan, kalau untuk 2, mau pakai Viterbi ataupun enggak sama aja ya, harus dihitung semua tetap. Nah, sekarang kita balik ke sini, ya ini diagramnya ya. Sekarang, ya kan ada 4 kemungkinan cuaca ya. Ya, sunny, rainy ya. Rainy, sunny, ya, sama rainy ya. Ya, kira-kira kayak gini ya. 4 ini yang kita hitung kan. Nah, udah ada jawabannya ya, tenang. Karena kan kelas kalian paling terakhir kan. Ya, ini ya jawabannya. Nomor 4. Ya, sama kayak tadi tapi proses berhitungnya ya. Sunny, rainy, sunny, sama rainy. Nah, terus kita lihat aktivitasnya tadi dibilangnya walking shopping kan. Walking terus shopping kan. Ya, tinggal kita masukin peluang Sunny-nya berapa di hari pertama kan. Peluang dia walking kalau Sunny berapa. Terus peluang kalau hari pertamanya Sunny, hari keduanya Sunny lagi berapa? Peluang Sunny given Sunny-nya berapa? Terus peluang, ya kan katanya tadi ini transisinya dari Sunny ke Sunny kan. Peluang shopping kalau diketahui hari keduanya Sunny berapa? Nah, dihitung nih. 1. Dihitung juga untuk Sunny rainy ya. Hari pertamanya Sunny, peluang dia walking kalau Sunny berapa? Terus peluang terjadinya transisi ke rainy dari Sunny berapa? Nah, ini ya. Terus peluang dia shopping kalau rainy berapa? Ya, setelah dihitung semua, tinggal diambil yang paling besar nilainya ya. Kalau dari sini, yang paling besar kan ini ya 0,0432. Ya, berarti ya maksimum likelihood probabilities-nya yang ini ya, yang sunny ya. Ya, kalau diketahui aktivitasnya walking terus shopping, ya besar kemungkinannya cuacanya cerah ke cerah. Gitu kira-kira. Nah, sekarang sekarang balik lagi ke slide ya. Sekarang balik lagi ke nomor terakhir nih. Nah, ini 7 hari ini. Oh, 7 hari? Enggak deh. 1, 2, 3, 4. Cuma 5 hari deh. Nah, ini diminta untuk 5 hari ya. Kalau aktivitasnya walking, shopping, terus cleaning. Cuacanya kira-kira gimana? Nah, ini bisa ngelanjutin ya dari yang nomor 4 sebenarnya nih. Di nomor 4, kita sudah dapat yang walking shoppingnya ya. Udah dapat yang 2 ini nih. Tinggal ngelanjutin ke yang seterusnya ya. Nah, proses ngitungnya kira-kira kayak gini nih. Nah, tadi kan di nomor 4, ini kelihatan ya notepad-nya ya. Tadi kan di nomor 4, kita sudah dapat probabilitas ini kan. Sunny, rainy, sunny, rainy. Nah, untuk yang hari keduanya Sunny, kita lihat nilai yang paling besarnya yang mana? Oh, ini cuma 0,005. Yang ini 0,04 nih. Oh, berarti Sunny ini yang lebih besar kan? Untuk hari keduanya Sunny. Nah, untuk hari keduanya Rainy, kita lihat juga mana yang lebih besar. Oh, Sunny Rainy lebih besar nih. Ya, berarti 2 ini nih yang kita ambil. Sunny sama Sunny Rainy. Ya, Sunny sama Sunny Rainy ya.
Nah, terus kita hitung hari ketiganya ya. Nah, di hari ketiganya, ya dari Sani-Sani, kita mau lihat, ya Sani-Sani hari ketiganya Sani berapa? Sani-Sani hari ketiganya Raini berapa? Sama juga untuk yang bawahnya ya, dari yang Raininya. Kalau hari keduanya Raini, hari ketiganya Sani nilainya berapa? Kalau hari keduanya Raini, hari ketiganya Raini lagi, kemungkinannya berapa? Ya, dihitung nih. Ya, masukin aktivitasnya juga, lihat transisi antar cuacanya ya. Sani-Sani kan, Sani-Raini, Raini-Sani, Raini-Raini. Nah, hitung semua nih. Nah, setelah kita hitung semua, sama juga kayak yang tadi ya. Sekarang untuk yang hari ketiganya Sani, ya ada 2 ya. Mana yang lebih besar? Oh, 0,0155. Untuk yang hari ketiganya Raini, mana yang lebih besar? Yang ini ya, Sani, Raini, Raini ya. Ya, berarti yang kita ambil, ya yang ini ya, yang pertamanya yang ini, yang keduanya, yang untuk harinya Raini, itu yang ini ya. 2 macam ini nih. Nah, Sani, Sani, Sani yang diambil, sama Sani, Raini, Raini. Ya, lanjut lagi, simulasiin hari keempatnya ya. Dari sini tambahin Sani lagi, tambahin Raini lagi. Dari yang bawahnya juga tambahin Sani lagi, tambahin Raini lagi. Ya, masukin transisinya juga sama aktivitas di hari keempatnya ya. Lihat mana yang paling besar. Nah, dari sini dapat lagi probabilitasnya ya. Sani 4 kali sama Sani 3 kali Raini. Nah, tadi kita diminta prediksi 5 hari. Ya, hari terakhir dia cleaning. Sama juga, diulangin aja prosesnya. Sani, Sani, Sani. Ya ini ya, ini sama ini. Tambahin lagi, yang atas tambahin Sani, sama atas tambahin Raini. Yang bawah tambahin Sani, yang bawah tambahin Raini. Hitung semua, lihat. Nah, udah habis nih kemungkinan cuacanya. Tinggal lihat mana yang paling besar ya. Kebetulan dari proses perhitungan kita, yang paling besar itu yang ini. Sani 3 kali, Raini, Raini. Nah, berarti kemungkinan cuacanya itu hari pertama, kedua, ketiga cerah, hari keempat, kelimanya hujan. Sama perhatikan ya, meskipun tadi ini ya, meskipun tadinya Sani 4 kali lebih besar, tapi pas ternyata kita hitung, terakhir berubah ya. Ternyata yang ini yang jadi yang dipilihnya. Nah, maksud saya berarti nggak semerta-merta kita ambil angka yang paling besar di tiap proses perhitungan ya. Misalkan nih di sini yang paling besar R. Oh ya udah berarti hari kelimanya R. Hari keempatnya lihat mana yang paling besar. Oh hari keempatnya yang paling besar S. Nggak kita ambil S juga ya. Nah, tapi kita lihat untuk sampai ke proses perhitungan S3 kali R2 kali ini, yang dipakai kan angka ini. Ya, berarti yang ini yang diambil ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, ini saya share ya jawaban ininya ya. Sama slide-nya saya masukin ke e-learning ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bentar, slide.
Aman? Aman ya? Oh. Iya? Kita Gimana? mau Mau apa? bekana kok yang nomor 5 tadi. Oh ya, yang nomor 5 gimana Tenardi? Tak mau kanan aku jadinya kita pilihnya itu yang kan kiki dari 3 hari ke 4 hari. Jadi kita pilihnya, oh ini nih. Oh, coba ya, misalkan dari sini nih. Kita pilihnya yang Kan tadi paling kita- bocah. Ya, yang sebelumnya, coba deh, bentar. Kalau kita balik ke slide ya. Kalau pas di slide nih, sebentar. Buat ngitung yang 3 hari dulu ya. Nah, di sini nih. Waduh. Nah, pas di sini nih, Tenardi. Di sini, pas di hari kedua, pas untuk cerahnya, kita ngitung dari 2 bagian. Yang sebelumnya cerah juga, sama yang sebelumnya mendung. Nah, cuman di sini, yang diambil, yang memaksimalkan sani di hari kedua, itu yang mana? Kebetulan yang atas ya. Berarti di sini, yang disimpan itu SS yang di sini. Yang RS-nya itu nggak disimpan, dibuang. Nah, sama juga untuk yang ini ya. Di sini SR ini yang disimpan. Yang RR-nya dibuang nih. Nah, kalau kita balik ke kunci jawaban kita tadi, nah, tadi kan kita udah ngitung nih di nomor 4 ya. Di nomor 4 kita ngitungnya gini nih. Oh, ada 4 nih yang kita hitung. Nah, sekarang kita cari yang maksimal, tapi di hari terakhirnya. SS sama RS kan. Yang maksimal yang mana nih? Kebetulan yang ini ya. Berarti yang diambil yang SS. Sama juga untuk SR dan RR-nya. Yang maksimal yang mana? Yang SR. Berarti kita ambilnya yang SR. Nah, dari yang sudah kita ambil, ya SS sama SR ini tadi, ini kan yang paling maksimal untuk Reni di hari kedua. Yang paling maksimal untuk Sani di hari kedua. Ya, kita lanjutin. Kita coba lagi. Kemungkinan hari ketiganya Sani gimana? Kemungkinan hari ketiganya Reni gimana? Dari pet yang pertama. Dari cabang pertama maksudnya ya. Dari cabang Sani. Terus dari cabang Reni hasilnya gimana? Nah, nanti dari 3 ini sama. Kita lihat yang memaksimalkan probabilities hari ketiganya Sani yang mana? Ya kan kebetulan ada 2 kemungkinan nih. Yang hari ketiganya Sani ya. Ini kemungkinan pertamanya, sama ini kemungkinan keduanya kan. Nah, dari 2 ini, yang paling besar kebetulan yang ini. Nah, berarti kita ambil nih, untuk hari ketiganya Sani, petnya S3 kali ya. Nilainya segini. Yang Reni-nya, itu yang ini ya, Sani, Reni. Nah, iya. Gimana, Tenardi? Oh, di sini nih yang bingung. Kan yang paling tinggi kan otoma yang SSS. Ya, Iya, terus yang SRS kan lebih tinggi dibanding SRE. Kok kita lebih pilih SRE ya, bukan SRS ya, tuh. yang mana? Oh, enggak, ini nih. Kan kita fokusnya, kalau misal nih, untuk sorry. Bentar. Nih, Tenardi, pas di sini ya, pas di sini nih. Ini kan fokusnya di S ya. Di hari keduanya S nih. Hari pertamanya bisa R atau S juga kan.
Nah, yang dipilih tuh yang terakhirnya nih. Nah, sama yang ini ya. Ini hari terakhirnya R kan. Untuk saat ini hari terakhirnya R. Bisa SR sama bisa RR kan. Tenardia. Nah, sama juga kayak yang tadi. Pas di sini ya. Pas ini lihat hari terakhirnya S. Yang ini pertama kan. Hari terakhirnya S yang ini ya. Nah, dua ini mana yang lebih besar? Yang ini kan. Makanya untuk yang hari ketiganya S, kita pilih SSS. Nah, untuk yang hari ketiganya R, kemungkinannya cuma 2 kan. Nah, dari 2 ini, yang lebih besar yang SRR. Gitu, Tenardi. Kenapa kita nggak pilih yang ini? Karena ini hari ketiganya S. Karena kita nggak ngitung ini, kita nggak ngitung per ini ya, per yang paling besar. Tapi per kemungkinan cuacanya. Gitu. Sama kayak di sini tadi ya. Ini per kemungkinan cuaca nih yang dihitung. Nah, yang dicatat tuh per kemungkinan cuaca kan. Di setiap iterasinya. Mana yang paling tinggi untuk setiap kemungkinan cuaca. Sama kayak yang di sini tadi ya. Mana yang paling tinggi untuk per kemungkinan cuacanya. Ya, jadi nggak semerta-merta ngambil yang nilainya paling besar, Tenardi. Ya, oke kok. Nah, paham ya, Tenardi ya? Kok. Oke, kira-kira begitu. Ada lagi yang lain atau Tenardi? Tadi sampai di mana? Oh, tadi sampai mau upload slide ya. Saya download dulu slide-nya. Oke, udah. Oh, udah saya upload ya. Sama jawabannya nggak saya upload di e-learning ya. Jadi kalau kalian mau bisa download di chat itu ya. Chat Zoom-nya ya. Nah, sekarang saya sembari absen ya. Kalau ada yang mau tanya boleh ditanyain ya. Oh ya, pas KP nanti kita belajar soal IM ya, expectation maximization ya. Oh iya, KP-nya kapan kok? Sabtu ini. Sabtu ya kok ya. Siap, siap. Ya, jam 1 harusnya. Ada yang punya kontak saya nggak? Waduh. Kalau ada tolong diingetin ya. Saya suka tiduran. Model. Wah, sama gitu kok. Kalau kamu ketiduran nggak apa-apa, Joel. Kalau saya ketiduran satu kelas nih jadi korban. Waduh. Oke, ini. Oh iya, tolong ya, yang ada kontak saya boleh diingetin ya hari Minggu ya. Hari Minggu. Aduh, itu aja udah lupa ya. Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Soalnya beneran kemarin yang KP Selasa juga kayak gitu tuh. KP Selasa tiba-tiba saya ditelepon sama anaknya. Kok gak jadi KP hari ini?
KP apa ya? Kampus siapa gitu. Ternyata saya yang salah ya. Ternyata beneran saya jadwalin KP tapi saya nggak datang. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Saya kok paling saya ada kontak tapi lewat IG kok. Oh, nggak apa-apa lah. Yang tadi udah ada yang japri saya, Akmal. Oh, Udah, Oke, udah siap. ada yang ingetin harusnya. Sip. Sip. Eh, sebentar. Oh ya udah ya. Materinya udah selesai ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, boleh leave meeting ya. Ya terima kasih ya buat pertemuan hari ini ya. Mari. Oke kok. Thank you kok. Oke, thank Thank you you, kok. Thank you kok. Mari.